Ironi di bulan suci. Assalamualaikum, kita ketemu lagi di spesial booster Ramadan Ironi di bulan suci. Masih bersama aku dengan Dika dan ahli gizi kesehatan kita Mas Zaki Ahmad Rifai. Ahli gizi. Lagi makan. Makan gorengan supaya gizi kita baik ya. Berlemak, berminyak, ahli gizi kesehatan loh. Wah. Minum es lagi kan? Wah, luar biasa. Sekarang gini, Teladan. kenapa dokter kalau lagi sakit ke dokter juga? Kenapa dia ngobatin diri dia sendiri ya? Nah, apalagi yang bukan ahli gizi seperti saya. Saya rajin olahraga supaya bisa makan gorengan lebih banyak. Wow, motivasi yang sangat Iya dong. bagus. Boleh. Motivasi yang sangat membagongkan. Oke, jadi kita ngebahas ironi soal nyambung nih. Video sebelumnya kan gimana caranya biar kita nggak ngantuk lagi habis sholat subuh. Kalau aku sih punya ide gitu. Kita scrolling aja IG gitu. Mungkin udah follow akun-akun ustadz, follow akun-akun dakwah gitu. Daripada ngapain tidur lagi, mending at least buka IG scrollingnya yang bermanfaat gitu. Cuman kadang ini sih mas, kalau buka explore gitu, random algoritmanya muncul postingan yang wah, mengambiarkan puasa gitu. Maksudnya gimana tuh? Menaikkan wahsyat. Saya nggak pernah lihat yang gitu-gitu. Yang orang-orang banyak itu. Aku nggak mau bilang aku. Aku nggak mau bilang aku dong. Kan harus menutupi aib, dia kan ya kan. Ya. Kayak gitu gimana mas yang kayak gitu? Jadi Buya Hamka itu pernah ditanya, Buya, saya tuh kok ke Amerika. Saya tuh kan sebenarnya ke Tanah Suci ini itu pengennya beribadah dan nggak ngeliat yang buruk-buruk gitu, kata dia gitu. Terus kok sekarang saya ke Arab Saudi ini ke Tanah Suci malah ngeliat juga yang buruk-buruk, ngeliat juga perempuan-perempuan menghibur gitu. Terus jawaban Buya Hamka gini, saya udah pernah ke Amerika, ke Los Angeles, tapi saya nggak pernah ketemu yang gitu-gitu. Kok bisa? Kesimpulannya kita akan bertemu dengan apa yang kita cari. Oh, wah, sangat menohok sekali ya. Ya, jadi sebetulnya kalau media sosial itu kan ada yang namanya algoritma ya. Saya nggak tahu apa yang paling sering kita lihat. Apalagi sekarang udah canggih banget. Kita ngomongin apa, tahu-tahu muncul tuh iklannya. Kebetulan juga dengan Nah, termasuk kalau yang setahu saya ya, Instagram itu masih sesuai dengan apa yang memang sering kita nikmati, maka dia yang muncul. Ya, beda kalau katanya kalau TikTok itu masih random ya algoritmanya. Ya, tapi yang jelas yang namanya media sosial tuh ya kayak kita hidup aja. Ya, kalau kita senang hiburan-hiburan yang mendidik, ya insya Allah yang muncul itu. Yang kita lihat juga itu. Tergantung siapa juga yang kita follow, ya kan? Tergantung siapa juga yang kita follow. Maka ya kita lihat aja postingan yang kita follow, nggak usah lihat di explore. Kadang kita tuh lihat di explore juga bukan karena sengaja ya, karena cuma pas mau search akun yang pengen kita lihat malah kelihatan di explore. Ya? Ada notis yang menarik. Jadi malah mengurangi pahala puasa. Jadi sebetulnya lagi-lagi yang namanya medsos itu, jadikanlah medsos itu sebagai selingan, jangan jadi agenda utama. Ya ini sih teguran buat sama-sama ya, saya juga gitu. Jadi jangan sampai medsos itu dijadikan sebagai agenda utama kita dalam kehidupan kita. Jadi kita lebih banyak lihat medsos daripada lihat aktivitas dunia nyata. Ini gawat. Nah, maka di dalam puasa juga lebih baik penggunaan medsos di bulan puasa itu juga diperhatikan. Kalau ibadah di bulan biasa, di bulan puasa lebih banyak daripada di bulan biasa, maka penggunaan medsos pun kalau bisa menurun juga di bulan puasa. Itu, jadi diatur. Ya, jadi medsos itu betul-betul cuma selingan. Ya, misalnya tadi nunggu azan, nunggu buka puasa atau nunggu supaya nggak ngantuk ya. Terutama dari sahur ke subuhan atau dari subuhan ke aktivitas kita selanjutnya. Ya, jadi itu mungkin bisa kita lakukan. Maka gunakanlah di waktu-waktu tertentu dan sebijak mungkin, gitu aja sih. Karena ada reminder juga di Instagram tuh kan bisa diatur kalau udah pemakaian sekian jam, 30 menit tuh bisa ya? Bisa. Di HP juga ada yang punya settingan seperti itu kan. Oh iya. Jadi penggunaan internet, penggunaan aplikasi itu juga bisa ada alarmnya. Nah,
Makanya akhirnya kalau kita nggak bijak dalam menggunakan medsos karena semuanya ada di situ ya tadi ketemu sama hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita ya. Mengurangi pahala puasa ya. Jadi intinya kalau kita nggak sengaja buka pun jangan diterusin sih kadang-kadang. Nggak sengaja tapi terusin sama aja bohong. Pandangan pertama tuh kan dimaafkan, tapi kalau nggak kedip-kedip mah itu gimana Mas? Pandangan pertama tuh pas ngeliat ngek gitu. Jadi bukan terus ngedip terus yang kedua enggak ya. Astagfirullah. Ngeliat gitu, astagfirullah udah gitu ya, bukan astagfirullah itu enggak kayak gitu. Di deket. Astagfirullah enggak gitu ya. Jadi itu supaya kita juga mengantisipasi dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Jadi bukan cuma scrolling, bukan cuma di medsos, kadang juga kita offside. Kalau lagi misalnya ngobrol sama teman. Ya, offset jadi hibah, offset jadi berbohong, offset jadi ngomongin hal-hal yang lucu tapi bohong, kan bisa ya kayak gitu ya. Awalnya cuma buat ngisi waktu luang aja gitu. Nah itu makanya betul-betul kita manfaatkan Ramadan itu buat beribadah sebanyak-banyaknya, ibadah-ibadah individu kita yang keteteran di bulan biasa kita maksimalkan di bulan puasa, gitu. Asik. Jadi itu mungkin ngaruh juga ya. Apa yang kita obrolin, apa yang kita pikirin tuh sama circle kita gitu Mas. Kalau circle-nya toxic dari sebelum Ramadan, ya pas Ramadan akan sama juga toxic. gitu. Kayak lagunya Britney Spears. Gitu lagunya. Nggak tahu ya? Tidak. Ya pas Britney Spears terkenal, masih jadi apa kamu? Jadi embrio. Masih di surga saya. Kira masih jadi embrio. Aduh. Tapi tahu nggak? Tahu lagunya Britney Spears. Toxic. Enggak. Astagfirullah, nggak ada yang tahu. Mas Ilyas kali ya. Mas Ilyas mungkin tahu. Wah. Ada yang ini subscriber TD ada yang nggak tahu Ilyas, Mas Ilyas? Ini saya kenalin nih. Nih fotonya di sini. Ting. Mungkin tantangan berat juga ya kalau puasa. Mungkin kalau dulu zaman belum ada HP itu godaannya di luar rumah, tapi sekarang di dalam rumah atau bahkan di dalam kamar aja dikunci gitu bisa menjelajah ke seluruh dunia gitu. Bukan gua. Saya tidak perlu membicarakan, tapi sudah ada yang membagikan pengalamannya kepada kita. Masya Allah sangat berharga. Tepuk tangan sebelah tangan ya. Aduh. Minum kopi dulu lah. Daripada gue dibeli terus. Kita selesaiin dulu obrolan ini, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Teras Dakwah, like, comment, dan share. Follow IG @adika.pk dan IG ZakizZR. Oh ya, ZakizZR kenapa diulang lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.